Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga Allah tetap memberikan kesehatan pada kita semua. Kita ketemu lagi kali ini untuk pembelajaran di semester 2. Kita memasuki di bab yang pertama di semester 2. Kalau kita lihat keseluruhan, kita masuk ke bab 4. Ya, silakan awali dulu pembelajaran kali ini dengan kalian berdoa terlebih dahulu. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe, silakan boleh di-share ke teman-teman kalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, pada kesempatan kali ini kita di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, sebelumnya tentu kita harus tahu dulu apa itu hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, maka bisa diselesaikan melalui hubungan internasional. Ya, karena apa? Tentunya kan negara seperti manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, dia tentunya butuh bantuan dari negara yang lain. Secara umum, kita lihat artinya sekarang, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Jadi ketika hubungan itu sudah melampaui atau melewati batas-batas di negaranya, bukan batas wilayah tapi batas-batas ketatanegaraan seperti hukum dan lain sebagainya, maka itu bisa dikatakan sebagai hubungan internasional. Nah, kita lihat konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Kenapa? Karena ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertiannya. Untuk memperluas pemahaman kalian, kita lihat arti dari masing-masing tadi tiga itu. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi kalau politik luar negeri itu cara suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kenapa dia berhubungan dengan negara lain? Ya tujuannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Hubungan luar negeri itu apa? Hubungan luar negeri itu ketika suatu negara berhubungan dengan negara lain yang tidak tunduk pada kedaulatan negara tadi. Misal Indonesia berhubungan dengan siapa? Dengan pihak lain yang tidak tunduk pada Indonesia. Maka itu disebut sebagai hubungan luar negeri. Lalu politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, kalau politik internasional itu politik yang sudah melibatkan beberapa negara atau negara dengan organisasi internasional. Itu tadi tiga pengertiannya. Nah, suatu negara bisa berhubungan dengan negara lain ketika dia kemerdekaannya atau kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Jadi suatu negara bisa berhubungan dengan negara lain kalau ada yang mengakui bahwa itu sudah jadi sebuah negara. Nah, kenapa kok perlu hubungan internasional? Ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup negara itu, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kenapa kok suatu negara berhubungan dengan negara lain? Dari faktor negara itu, kenapa? Karena negara itu takut kalau dia akan hancur lagi.
Faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya yaitu adanya ketentuan hukum alam, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan negara lain. Ya, terutama ini di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi faktor eksternalnya itu negara nggak ada yang bisa hidup sendiri. Tuh. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya dalam hubungan internasional itu ada dua bidang. Yang pertama yaitu bidang publik, yang kedua bidang privat. Kalau bidang publik meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Sedangkan kalau bidang privat meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme. Jadi ini ada dua, yaitu bidang publik dan bidang privat. Nah, bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain tentunya menerapkan prinsip politik luar negeri yang kita kenal dengan politik luar negeri bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti hal ini jelas sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang ada di mana? Ada di alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pembangunan hubungan internasional bagi bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama baik bilateral, ya, dua negara, regional terkait dengan kawasan, jadi kerjasama antar beberapa negara tapi terkait dengan kawasan, dan multilateral, ya, jadi banyak negara tidak terkait dengan kawasan, melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Jadi Indonesia mengikuti kerjasama, bisa itu dua negara, bisa itu karena wilayah, contohnya ASEAN itu karena wilayah, dan multilateral seperti contohnya PBB. Nah, selain itu bagi bangsa Indonesia hubungan internasional diarahkan untuk apa saja? Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Dua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual dalam wadah NKRI. 3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme, kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Jadi bersih dari penjajahan. Yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak ada atau belum dihasilkan sendiri. Yang keenam, meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketujuh, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafah negara kita. Nah, tadi kita sudah sempat menyinggung politik luar negeri kita adalah politik luar negeri bebas aktif. Nah, itu awal mulanya bagaimana? Nah, awal mulanya seperti ini. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita kan dihadapkan pada suatu situasi dunia di mana ada dua kekuatan besar, ada dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, pemerintah Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia. Itu ada pidatonya, silakan nanti bisa kalian baca di buku paket kalian. Nah, pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok itu. Jadi kita mengambil sikap bahwa kita tidak memilih salah satu dari kedua blok itu. Ya, negara kita tidak mau dijadikan objek, tapi negara kita harus menjadi subjek. Ya, jadi kita bukan barang, tapi kita adalah subjek. Kita yang harus menentukan sikap kita sendiri.
dan kita harus memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Nah, dalam kesempatan itu, ketika itu di rapat itu, Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang. Nah, pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia hingga saat ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan, politik luar negeri kita ini karena ada pidatonya ini dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, Indonesia selalu menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Nah, di sini menurut Muhammad Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia ada 4. Yang pertama, yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Jadi kita berhubungan dengan negara lain, ya tujuan utamanya apa? Untuk ini, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan keselamatan bangsa. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Kembali lagi, kita bekerja sama, tujuannya apa? Untuk rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Ini baru tujuan eksternalnya, keluarnya. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Ini ada 4 tujuan politik luar negeri menurut Muhammad Hatta. Nah, kalau kita lihat Indonesia sudah berkecimpung dalam perdamaian dunia, ada beberapa yang bisa kita lihat. Nih, peristiwa-peristiwa di bawah ini kita bisa lihatnya. Yang pertama, Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Nih, yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Tapi setelahnya ternyata Indonesia keluar lagi, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965. Jadi masuk kemudian keluar dari PBB. Kenapa kalau keluar? Karena protes. Kenapa protes? Protesnya yaitu pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi Malaysia ditunjuk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada saat itu, sementara Indonesia mungkin sedang berseteru dengan Malaysia. Nah, tetapi kemudian ya berikutnya nih pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Jadi Indonesia pernah masuk, keluar, kemudian masuk lagi menjadi anggota PBB. Nah, selain PBB apalagi? Yang berikutnya adalah Indonesia menjadi salah satu pemprakarsa dalam Konvensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang kemudian menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Yang di situ pada saat itu mengundang negara-negara di Asia Afrika. Ya, berikutnya Indonesia juga aktif nih, bahkan menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB, gerakan non-blok. Nah, melalui gerakan non-blok ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Berikutnya apa lagi? Yaitu Indonesia terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda. Bahkan sampai saat ini kita masih mengirimkan pasukan Garuda. Dan ini dikirimkan ke negara-negara yang sedang dilanda konflik. Ya. Bahkan Indonesia pun beberapa kali sudah pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Berikutnya, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Ya, kan ada 5 tuh pendiri ASEAN, silakan nanti diingat-ingat lagi. Nah, ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan kalau kita ingat yaitu Sekjen ASEAN kan berada di Jakarta. Berikutnya, kita juga ikut dalam setiap pesta olahraga internasional, baik itu SEA Games, Asian Games, Olimpiade dan lain sebagainya. Berikutnya, Indonesia ini aktif juga ya di organisasi internasional lainnya seperti OKI, Organisasi Konferensi Islam, terus OPEC, negara-negara pengekspor minyak, lalu kerjasama ekonomi Asia Pasifik, APEC,
Lalu berikutnya, Indonesia juga menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Ya, ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik atau duta besar dengan negara yang bersangkutan. Ya, ini kalau kita lihat buktinya apa? Kalau Indonesia ada, ya kalau di negara kita ada kantor kedutaan besar, ya berarti di sana ada kantor kedutaan besar negara kita. Baik, itu untuk pertemuan kali ini, dan ini adalah tugas untuk kalian. Ya, silahkan dikerjakan di buku catatan kalian dan kirimkan ke guru kalian masing-masing untuk tugas hari ini. Baik, jika ada pertanyaan silakan hubungi Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa silakan kalian yang belum subscribe silakan subscribe channel ini. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.